Kitab biografi kultivasi dewa menjelaskan bahwa setiap manusia lahir membawa roh pedang masing-masing. Mereka dapat meningkatkan roh pedangnya dengan latihan dan kemudian menjadi seorang rahib. Setiap 100 tahun sekali, di puncak Gunung Siau akan terbuka jalan menuju langit. Para rahib yang dapat melewati jalan tersebut akan menjadi dewa. Film ini berjudul The Legend of Immortal Sword yang dirilis pada tahun 2021. Film ini berkisah tentang perselisihan para rahib dalam memperebutkan pedang nomor 1 di dunia. Pedang tersebut dapat menuntun para rahib menapaki jalan ke langit untuk menjadi dewa. Kisah diawali dengan memperlihatkan para pendekar yang sedang bertarung. Mereka bertarung di puncak gunung bersalju. Rupa-rupanya mereka melawan monster. Tiba-tiba datang ular raksasa dan langsung menyerang para pendekar tersebut. Banyak pendekar yang tewas. Dari kejauhan tampak cahaya datang dan langsung menghantam ular tersebut. Rupanya cahaya tersebut adalah seorang pendekar berjubah merah. Ular salju tersebut mati. Orang ini bernama Jian Sheng. Jian Sheng kemudian terbang menaiki tangga menuju langit. Namun tubuhnya hancur disambar petir. Di kota, Tijian dan Xiao Xiao selesai berbelanja. Mereka dalam perjalanan pulang naik kereta. Tijian memandang ke langit dan dia mengatakan bahwa dia ingin menjadi rahib dan tinggal di istana langit. Hidup abadi di sana. Tijian juga mendengar pedang Fenshin telah muncul di Gunung Xiao dan menjadi incaran para rahib. Dan siapa yang mendapat pedang Fenshin akan menjadi orang terpilih. Di tempat lain, di kediaman guru kerajaan, ada penyusup yang masuk. Namun, penyusup tersebut ketahuan penjaga. Dia melarikan diri. Penyusup tersebut ternyata adalah Yanxi, ketua kediaman Yan dari Nasan. Xiao mengejarnya, dan mereka berdua pun bertarung. Xiao adalah salah satu murid guru kerajaan. Kesaktian mereka berdua ternyata seimbang. Keduanya terluka. Yanxi melarikan diri. Kembali ke Tijian dan Xiao Xiao, untuk keluar kota, mereka harus melewati penjagaan. Karena rumah guru kerajaan kemasukan pencuri, penjagaan diperketat. Ternyata, Yanxi bersembunyi di kereta milik Tijian. Ketika penjaga memeriksa, Tijian mengatakan kalau itu calon istrinya. Dia pun dibiarkan lewat. Dia kemudian melanjutkan perjalanan. Ketika sampai di hutan, Tijian menurunkan Yanxi. Yanxi berterima kasih karena dia telah diselamatkan. Guru kerajaan ternyata sedang berlatih untuk meningkatkan ilmunya. Namun dia sudah beberapa kali mencoba, tapi tak berhasil. Dia menanyakan keberadaan pedang Fenshin ke Xiao. Xiao mengatakan keberadaan pedang Fenshin sudah ditemukan, namun tak ada yang bisa mengambilnya, karena pedang Fenshin dilindungi oleh api suci yang ganas. Xiao kemudian menanyakan, kenapa harus menjadi dewa? Gurunya mengatakan, karena dia ingin mengendalikan nasibnya sendiri. Tijian ini ternyata orangnya sangat ramah. Terlihat dia menyapa semua penduduk desa. Tijian kemudian menemui Guru Chen. Guru Chen adalah guru Tijian. Para penduduk desa Xiao ini rata-rata bekerja sebagai penambang batu kristal. Batu kristal ini berfungsi untuk meningkatkan kemampuan para rahib. Di bagian lain desa, para rahib dari kerajaan datang. Mereka akan menghukum para penduduk desa karena sudah tak mendapat batu kristal lagi. Ayah Xiao Xiao mengatakan, batu kristal di seluruh desa sudah habis ditambang. Hanya tinggal yang ada di Gunung Xiao. Gunung Xiao adalah gunung yang dikeramatkan penduduk desa. Para rahib tak mau mendengar. Mereka akan membunuh para penduduk desa satu-satu. Tijian datang. Namun dia pun babak belur dihajar para rahib. Tiba-tiba, Yanxi datang menolongnya. Para rahib kerajaan dihabisi. Tijian kemudian memutuskan untuk pergi ke Gunung Xiao, mencari batu kristal.
Xiao Xiao mencegahnya karena menurut penduduk desa di sana ada monster. Tapi Tijian tak peduli. Ternyata Yanxi juga pergi ke Gunung Xiao untuk mencari pedang Fenxin. Karena dia mendengar bahwa pedang Fenxin muncul di Gunung Xiao. Selain itu, murid-murid dari guru kerajaan pun ada di sana. Murid-murid dari guru kerajaan ini sudah menemukan pedang Fenxin. Namun, tak ada yang sanggup mencabutnya, karena siapa saja yang memegangnya akan langsung terbakar. Yanxi datang ke tempat gua pedang Fenxin. Dia melihat murid-murid guru kerajaan berusaha mencabut pedangnya. Ketika Ciao akan mencabut pedangnya, Yanxi langsung menyerang Ciao. Yanxi mengatakan, pedang Fenxin punya pilihannya sendiri. Dia tak ingin pedang tersebut jatuh ke orang jahat. Kembali ke Tijian setelah sampai di Gunung Xiao, dia segera mencari batu kristal. Dia mendapatkan batu kristal dengan kualitas bagus. Namun tiba-tiba ada monster yang menyerangnya. Dia terkejut. Tijian lari menyelamatkan diri. Dia tak sengaja masuk ke gua tempat pedang Fenxin. Ciao dan Yanxi terkejut melihat Tijian tiba-tiba masuk dalam gua. Dan mereka lebih terkejut lagi. Tijian dapat dengan mudah mencabut pedang Fenxin. Api suci masuk ke dalam tubuh Tijian. Dia mengayunkan pedangnya. Monster yang mengejarnya kabur. Yanxi mengatakan, Tijian adalah orang yang dipilih langit. Namun, Tijian pingsan. Yanxi kemudian membawanya pergi. Gurunya dan Xiao Xiao merawatnya hingga siuman. Di luar, Yanxi ngobrol dengan anak buahnya. Anak buahnya mengatakan, karena sekarang api suci memasuki tubuh Tijian, berarti hanya Tijian yang dapat menyelamatkan ayahnya. Sore harinya, ketika sedang bersama Tijian, Yanxi mengatakan, meski api suci memasuki tubuhnya, tanpa latihan, Tijian tak akan dapat mengendalikan kekuatannya. Jika Tijian mau ikut dengannya, Yanxi bersedia melatih Tijian untuk mengendalikan kekuatannya. Jika bisa mengendalikan api suci, Tijian bisa menjadi rahib tingkat 6. Di tempat lain, Lutai datang. Dia marah karena sebelumnya para rahib utusannya tewas di desa Xiao. Kedatangan sebenarnya adalah untuk menangkap Tijian. Namun para penduduk tak mau menyerahkannya. Lutai mengancam akan menghabisi penduduk desa. Tijian dan Yanxi datang menolong penduduk. Mereka bertarung dengan Lutai. Namun mereka berdua bukan tandingan Lutai. Yanxi terluka. Bahkan Lutai menyerap kekuatan api suci milik Tijian. Datang Guru Chen. Dia langsung menolong Tijian. Lutai terdesak. Lutai terkejut merasakan serangan Guru Chen. Serangannya setara dengan rahib tingkat 5. Padahal yang dia tahu, rahib tingkat 5 hanyalah guru kerajaan. Lutai kemudian pergi. Di istana, guru kerajaan berhasil meningkatkan kemampuannya. Kini, dia memiliki roh pedang tingkat 6. Tiba-tiba, datang pria berambut putih. Guru kerajaan memanggilnya Dewa Agung. Dewa Agung mengatakan, dia mengizinkan guru kerajaan menjadi dewa asalkan guru kerajaan menepati janjinya. Datang Lutai dan Ciao melaporkan bahwa pedang Fenxin telah rusak dan seorang pria yang tak memiliki roh pedang menjadi wadah api suci. Ini semua terjadi karena Yanxi. Lutai juga melaporkan bahwa ada seseorang yang memiliki kemampuan sama dengan guru kerajaan dengan roh pedang tingkat 5. Guru kerajaan kemudian mengatakan bahwa pria tersebut adalah paman guru mereka. Guru kerajaan kemudian memerintahkan mereka berdua untuk mengundang Tijian dan Guru Chen ke istana. Mereka berdua kemudian pergi ke desa Xiao untuk mengundang Guru Chen. Tijian saat itu pergi dengan Yanxi untuk berlatih. Ketika Xiao Xiao berjalan sendirian, Lutai dan Ciao menghipnotisnya, hingga Xiao Xiao menjadi jahat. Malam harinya, Xiao Xiao yang masih di bawah pengaruh jahat Lutai menemui Tijian dan Yanxi, kemudian menjebak keduanya sehingga mereka berdua tertangkap oleh Lutai dan Ciao. Ternyata, Lutai berencana untuk mengambil api suci milik Tijian sendirian dan tak akan diberikan ke gurunya. Mengetahui hal itu, Ciao marah. Tiba-tiba ada monster menyerang. Melihat mereka sibuk bertarung dengan monster,
Tijian dan Yanxi menggunakan kesempatan tersebut untuk membebaskan diri. Mereka berdua berlari masuk ke dalam hutan. Namun, mereka terjatuh dalam sebuah jurang. Di dalam jurang tersebut, banyak batu kristal berenergi tinggi. Tiba-tiba muncul monster menyerang mereka. Ternyata monster tersebut adalah ayah Yanxi. Tubuhnya berubah menjadi monster karena dia melatih roh pedang hitam hingga tingkat 4. Tijian menggunakan kekuatan api sucinya untuk menghilangkan pengaruh roh pedang hitam di tubuh ayah Yanxi. Ayah Yanxi pun kembali normal. Setelah ayahnya sadar, Yanxi bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Ayahnya bercerita, dengan dalih ingin berdiskusi tentang kultivasi dewa, guru kerajaan mengundang para ketua perguruan. Namun, guru kerajaan kemudian menyerap roh pedang mereka. Ketika melihat Tijian, ayah Yanxi bertanya, siapa dia? Yanxi mengatakan, dialah yang menyelamatkan ayah, karena dia memiliki api suci di tubuhnya. Ayahnya kemudian mengatakan, berarti dia adalah orang yang dipilih langit. Orang yang memiliki api suci dalam dirinya, berarti setara dengan roh pedang tingkat 6. Yanxi mengatakan, kalau Tijian tak punya roh pedang. Ayah Yanxi kemudian memeriksa Tijian. Ternyata Tijian sebenarnya punya roh pedang, tapi roh pedangnya disegel. Ayah Yanxi kemudian bercerita, 17 tahun lalu, seluruh keluarga Ti di Beisan dihabisi oleh Feng Xingxi dan Feng Yuanxi. Dari kediaman Feng, keduanya memaksa keluarga Ti menyerahkan pedang Fengxin. Dan sekarang, Feng Xingxi menjadi guru kerajaan. Dan ternyata Feng Xuanxi adalah guru Tijian, yaitu guru Chen. Yanxi kemudian membuka segel roh pedang Tijian. Tijian menciptakan sebuah pedang dari roh pedang miliknya. Tiba-tiba, Ciao dan Lutai datang. Ayah Yanxi menghadapinya, namun dia tewas. Pedang milik Tijian berhasil diciptakan. Dia langsung menyerang Lutai dan Ciao. Mereka berdua kabur. Keesokan harinya, Guru Chen datang ke istana guru kerajaan. Guru kerajaan mengajak Guru Chen minum. Guru kerajaan dan Guru Chen ini ternyata masih bersaudara. Mereka berdua berselisih karena ternyata Guru Chen ini sebenarnya tak setuju dengan penyerangan keluarga Ti di Beisan. Sehingga Guru Chen menyelamatkan salah satu anak keluarga Ti dan bersembunyi di desa Xiao. Tiba-tiba Tijian datang. Tijian bertanya kepada Guru Chen, apakah benar yang terjadi 17 tahun lalu? Guru Chen mengatakan, dia sama sekali tidak membunuh keluarga Ti. Tijian kemudian menyerang guru kerajaan. Serangannya gagal. Lutai dan Ciao datang. Yanxi juga datang. Tijian bertarung dengan Lutai, sedangkan guru kerajaan dihadapi Guru Chen. Yanxi berhadapan dengan Ciao. Mereka bertarung dengan sengit, saling beradu keahlian masing-masing. Saat sedang menghadapi Lutai, tiba-tiba muncul Xiao Xiao dan langsung menikam Tijian. Tijian berusaha menyadarkan Xiao Xiao. Xiao Xiao mulai sadar, namun dia tak bisa mengendalikan diri. Karena takut melukai Tijian kembali, Xiao Xiao bunuh diri. Melihat Xiao Xiao tewas, Tijian marah. Dia langsung menyerang Lutai dengan kekuatan penuhnya. Guru Chen terdesak. Dia tak sanggup menghadapi guru kerajaan. Melihatnya, Tijian langsung menyerang guru kerajaan. Tapi serangannya dihadang oleh Ciao. Ciao pun tewas. Guru kerajaan kemudian menyerap roh pedang milik Tijian, tapi dihalangi oleh Guru Chen. Guru Chen menyuruh Tijian melarikan diri. Yanxi kemudian membawa pergi Tijian. Guru kerajaan menghabisi Guru Chen. Yanxi membawa Tijian ke rumahnya. Tijian pingsan karena roh pedangnya diambil oleh guru kerajaan. Dalam pingsannya, Tijian bertemu dengan orang tuanya. Yang menyegel roh pedang miliknya ternyata adalah orang tuanya. Dia juga bermimpi bertemu dengan Jian Sheng. Ternyata Tijian adalah titisan dari Jian Sheng. Yanxi bersiap berangkat untuk menghadapi guru kerajaan. Di tempat lain, guru kerajaan memimpin para rahib untuk menaiki jalan ke langit. Mereka dihadang oleh ular salju. Tapi dengan mudah, guru kerajaan mengalahkan ular salju tersebut.
Mereka kemudian menuju tangga petir. Tapi ternyata guru kerajaan hanya memanfaatkan para rahib saja. Guru kerajaan kemudian menyerap roh pedang milik para rahib untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Yanxi datang dan langsung menyerang guru kerajaan. Namun serangannya tak berpengaruh apa-apa. Guru kerajaan juga ingin menyerap roh pedangnya. Tiba-tiba datang Tijian dengan pedang Fenxin. Mereka berdua kemudian bertarung. Kemampuan Tijian ternyata sudah meningkat sangat pesat. Dia dapat mengalahkan guru kerajaan dengan mudah. Guru kerajaan terluka parah. Guru kerajaan kemudian mengatakan, sudah ada Dewa Agung yang mengizinkannya menjadi dewa. Guru kerajaan kemudian berjalan menaiki tangga petir, dan tubuhnya hancur disambar petir. Dewa Agung turun dari istana langit. Dewa Agung mengatakan, untuk menjadi dewa, dia berlatih sangat keras, bertarung melawan para iblis. Salah satu iblis mengatakan, untuk apa berlatih selama ribuan tahun, kalau dapat menyerap kekuatan roh pedang dan meningkatkan kultivasi dengan cepat. Jadi, sejak saat itu, Dewa Agung selalu menyerap kekuatan roh pedang para rahib. Dengan begitu, dia tak perlu berlatih selama ribuan tahun. Mendengarnya, Tijian marah. Dia langsung menyerang Dewa Agung dan menghancurkan jalan ke langit. Dewa Agung marah. Dia menyerang desa Xiao dengan petirnya. Yanxi dan Tijian sibuk menyelamatkan penduduk desa. Melihat banyak penduduk yang terluka, Tijian marah. Tijian kemudian membentuk perisai untuk menahan petir Dewa Agung. Dewa Agung mengeluarkan kekuatan penuhnya untuk menyerang. Tijian juga mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menahan petir dan menyerang balik Dewa Agung. Akhirnya, Dewa Agung yang kalah. Tubuhnya hancur jadi debu. Tiba-tiba muncul sebuah suara. Suara tersebut ternyata suara iblis. Dia meminta Tijian untuk memakai sebuah rantai agar memiliki kekuatan tinggi dan abadi selamanya. Tapi Tijian tak mau, dan dia mengatakan, aku akan melenyapkan iblis. Dan sampai di sini cerita pun berakhir. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai bertemu di video-video berikutnya.